Saya bersyukur ya, alhamdulillah, terlepas apapun hasil ini bagi saya sepak bola ya, ini ada kalah, menang, seri gitu kan. Kalau dari hasil saya sendiri kurang puas secara pribadi karena saya mempersiapkan tim ini untuk hasil yang lebih baik gitu. Tapi pemain saya sudah berusaha kerja keras, dengan hasil ini ya apapun itu kita patut syukuri. Target ke depan saya masih punya PR banyak untuk memperbaiki tim ini, semoga ke depannya jauh lebih baik lagi. Saya juga apresiasi ke Semen Padang, luar biasa. Mereka membuat suatu perubahan taktikal mereka di babak kedua yang membuat kami banyak kesulitan, dan mereka sepanjang babak kedua menekan kami, dan itu adalah bagus untuk kami untuk evaluasi kompetisi ke depan. Mungkin itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan hasil ini untuk supporter yang di Medan maupun yang di sini, kita belum bisa memberikan nilai 3, tapi kita sudah bekerja keras untuk mendapatkan poin di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama bersyukur kita banyakkan kepada Allah SWT atas pertandingan pada malam hari ini. Saling berbagi poin untuk PSMS dan Semen Padang, untuk supporter, atmosfer yang luar biasa. Terima kasih kepada supporter Semen Padang yang sudah menerima PSMS dengan baik. Dan alhamdulillah, walaupun hasil belum maksimal untuk PSMS, kita punya bekal untuk lanjutkan perjalanan ke Pekanbaru nanti. Terima kasih. Resep, ya itu tadi resepnya sudah kita lihat semua. Artinya kalau pemain saya enjoy, ini bagian daripada adaptasi yang saya diterima oleh tim ini gitu. Nggak ada resep yang lain, karena di sepak bola taktikal pasti sama, bagaimana menyerang dan bertahan, itu aja. Kalau untuk bintangnya dari timnya hari ini apa? Semua pemain saya bintang yang main hari ini, tidak ada satu. Oke, kalau masalah itu saya harus bicara banyak dengan physical conditioning saya, karena 4 hari saya juga nggak bisa cari indikator apa penyebabnya. Yang jelas kalau pemain kram segala macam itu banyak faktor ya, entah kurang cairan, entah faktor cuaca, kita nggak bisa melihat dari satu sisi aja. Dan ini memang seperti itu, pemain bukan mau istilahnya main watak, mungkin 1-2 orang, tapi yang lain memang kram. Dia juga tadi kena bola di bagian itunya. Ya itulah, itu bagian dari evaluasi saya. Ya, di sepak bola semua pertandingan ada di video dan kita bisa melihat itu. Tapi perlu di garis bawah ya, bahwa video kan tidak mencerminkan real kondisi tim. Tapi dari video pertandingan mereka saya bisa melihat sedikit taktikal yang dibuat oleh Coach Delphi. Sudah terbaca ya? Kalau masalah baca ya kita melihat video, kita buat taktikal di game plan, ya bacanya nggak 100% Bang, nggak bisa 100% karena video itu nggak mencerminkan kondisi real. Luar biasa ya animo di Semen Padang ini, salut, saya apresiasi untuk supporter Semen Padang. Ini animo ini tolong dijaga, mudah-mudahan nanti sepak bola kita, karena di Padang ini saya tidak asing lagi ya, karena setiap kali saya tes timnas juga pasti uji cobanya ke sini. Dan ini bagi saya yang paling banyak. Mudah-mudahan ini bisa dijaga Semen Padang bisa melaju lebih bagus lagi di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Bersama lagi, kami tapi. Liga 1 sama-sama, Coach. Satu lagi, Coach, terakhir mungkin, Coach. Bagaimana tanggapannya untuk Kenneth sendiri, Coach? Mungkin Kenneth tadi susah juga, banyak pengawalan juga dari pemain PSMS, Coach. Bahkan 1 gol bisa diciptakan Kenneth. Pemain ini luar biasa ya. Saya kira Semen Padang punya tradisi, dulu ada siapa? Edgar Wilson. Dan ini pembelian yang sangat berhasil menurut saya. Dan ya bisa jadi pembeda. Dan ini yang dibutuhkan oleh tim di kompetisi kita. Cukup ya. Baik, Coach, terima kasih sudah mampir di
PMBC terakhir ini. Terima kasih Bang Roni ya, rekan-rekan media yang saya hormati. Pertandingan malam ini ya, memang kita kalau dibilang ya kehilangan nilai 2, tetapi kita patut kita syukuri juga untuk nggak kalah kan gitu. Jadi itulah rezeki kita pada malam hari ini. Kita hanya bisa memperoleh nilai 1 ya pada malam hari ini. Ya. Mudah-mudahan pertandingan besok bisa dengan nilai 3 kita. Lanjut untuk Rosat, bagaimana nih malam hari ini tidak bisa full tampil juga, tapi melihat aksi teman-teman bagaimana Rosat? Pertama mungkin minta maaf tidak bisa main full, dan mungkin minta maaf juga ke supporter karena kita kehilangan poin di kandang. Tapi lihat perjuangan teman-teman tadi, mungkin menurut kata pelatih harus kita apresiasi. Tapi kita nggak boleh berhenti di sini. Kita masih ada pertandingan mungkin hari Jumat. Ya. Jadi kita nggak boleh kehilangan poin lagi. Ya kita akan introspeksi diri lagi. Iya, jalannya pertandingan ya. Memang gol kedua itu ya kita sayangkan lagi karena di injury time lah. Injury time, kesalahan kita juga ya. Si Andika buat kesalahan itu jadinya penalti ya. Seharusnya kalau dia delay dulu lain masalah ya. Kan bolanya masih jauh ya. Itulah apanya kita evaluasi ya. Mudah-mudahan ini pertandingan pengalaman untuk dia hari ini tidak terulang lagi pada pertandingan selanjutnya. Ya. Kepemimpinan wasit ya memang agak kurang kurang puas kita ya. Mungkin agak sedikit dirugikan kita ya dalam ini. Harusnya kita ada penalti pertama si Rosat masa didorong begitu nggak penalti ya. Itu aja. Terima kasih Bayu. Ya itulah. Kita kalau udah kalah itu kan ada pasti ada berjudi sedikit ya. Sebagai pelatih kita pasti itu ya. Kalah atau menang kan gitu atau seri ya. Kita ketinggalan, makanya kita tambah daya dobrak kita dengan masukkan 1 striker lagi, si Iwan ya. Jadi kita pakai 2 striker, si Kenek dengan si Iwan ya. Kita apakan waktu itu kalau si Iwan ke bawah, Kenek di depan, kalau di Kenek ke bawah, Iwan di depan. Nyatanya mereka dua menjalankan apa yang kita inginkan ya. Kalau penampilan Kuba malam ini bagus ya. Saya sebagai pelatih juga apresiasi kepada Kuba, banyak juga tetapi bola gol tadi pertama bola crossingnya mungkin penjagaannya jadi mungkin di sektor wingback kiri barangkali ya, wingback kiri. Kemudian mereka tidak konsentrasi dengan penjagaan, kemudian bisa crossing, bisa dia heading free gitu. Jadi kemudian gol kedua penalti itu pasti betul-betul mungkin ya, udah 90% gol ya. Tetapi penampilan Kuba malam ini saya sedang jempol juga malam ini. Ya. Awalnya gini Gus ya, Firman posisi awalnya memang di gelandang gitu. Dia punya endurance bagus, punya mobilitas bagus. Ya di saat-saat injury time itu ya kita butuhnya Firman di situ karena dia bisa untuk defense-nya Firman agak sedikit bagus ya. Maka kita masukkan si Arsad mempunyai kecepatan ya, tapi bolanya tidak kayak Arsad ya. Nah, makanya babak kedua kita mau tak mau ganti dengan Firman ganti dengan Iwan ya. Ya. Kita lihat dulu bagaimana perkembangan tim ini karena kita harapkan Genta ya. Genta di situ belum fit betul 100% Genta karena dia habis operasi ya. 8 bulan baru sekarang operasinya. Kita nggak mungkin memasukkan Genta terlalu lama begitu. Jadi kita akan step by step nanti sedikit demi sedikit Genta mungkin 20 menit, 10 menit, 20 menit, mungkin 30 menit baru dia di starting eleven ya. Itu Genta di posisinya si Rosat nanti ya. Kemudian untuk kenapa saya pakai Andika? Karena 2 hari sebelum pertandingan si Agus itu bermasalah. Belum ikut 3 hari sebelum pertandingan ini Agus belum ikut latihan sama tim karena ankle-nya sakit, punggung kakinya sakit. Jadi kita sebagai pelatih percaya semua pemain kan begitu. Semua pemain saya percaya. Saya beranggapan seluruh pemain Semen Padang FC sama di mata saya. Tidak ada inti, tidak ada cadangan. Siapa yang siap dia main. Nyatanya saya kasih si Andika kesempatan
dia tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Ya, tentu kita cari yang lainnya. Ya, Agus kita masukkan babak kedua. Katanya Agus memang sebenarnya Agus sama Kim yang cocok gitu. Tapi gimana lagi, Agus kan cedera. Sehari 2 hari baru baru dia bergabung dengan tim. Itu kira-kira. Coach, terakhir Coach, sebelum kita tutup, seberapa besar peran Rosat mengisi titik tengah Coach? Ya, karena attacking midfield kita Rosat yang ada sekarang. Rosat dengan Dre gitu. Ya. Mungkin Genta central midfield lah sama dengan Ovian. Itulah kita apakan ini. Mungkin kita pakai 4-4-2 siapa mungkin. Kalau si Rosat kita mungkin strategi kita rubah lagi. Kenneth sama si Iwan lagi 4-4-2 lagi. Iya, jangan kita sekarang 4-2-3-1 ya.